Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau rindukan Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup biar memenuhi setiap kehidupan saudara dan saya. Dia yang sanggup untuk memulihkan dan menjamah hidup kita. Mari saudara, kita mau rindukan Dia, kita mau nantikan Dia untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami kembali diberikan kesehatan, kekuatan, nafas hidup. Engkau Tuhan, kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Engkau kami sembah dan kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup terus memenuhi hidup kami dan terus mengalir, menjamah kami, memulihkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau berikan hidup kami bagi-Mu untuk berkarya dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan lawatan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Mari kita mau katakan, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Terima kasih Bapa. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari rindukan Dia. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang
I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan yang baru penuhiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan rindukan Dia. Biar kita undang Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Datang Roh Kudus, kau Yesus. Ya Masia, ya Syari. Berdoa Tuhan, biar urapan yang baru mengalir memenuhi setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuh yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, amin. Yang ku, yes Lord. Bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Amin Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu
dan jadikan kami bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, dalam hidup kami. Kau yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu menghibur kami, yang selalu menolong kami, menopang kami. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau ya Roh Kudus, untuk Kau terus berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kita memperingati hari ini hari Pentakosta, saudara. Ya, hari Pentakosta. Kalau hari Pentakosta bagi orang Yahudi di Israel, itu merupakan hari pemberian Taurat Tuhan. Jadi ada 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk diberikan pada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi kalau memperingati hari Pentakosta bagi orang Yahudi di Israel, yaitu memperingati hari pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Ya. Dan yang kedua bicara tentang hari Pentakosta merupakan hari raya panen. Ya, hari raya panen, jadi ucapan syukur, jadi hari raya 7 minggu. Jadi kalau dilihat hari Pentakosta ini, siapa yang memperingati? Kalau orang-orang Yahudi di Israel, mereka memperingati berbeda dengan orang Kristen. Kalau orang-orang Yahudi di Israel yang memperingati, yaitu memperingati hari pemberian Taurat Tuhan, 2 hukum Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa, dan yang kedua bicara tentang hari raya panen, ucapan syukur, saudara. Nah, buat itu dinyatakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Nah, Pentakosta bagi gereja Tuhan sekarang yaitu bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi memperingati pencurahan Roh Kudus. Apa-apa saja yang bisa kita dapatkan dari perayaan ini nanti kita akan lihat, saudara. Nah, ternyata waktu saya baca sebuah buku tulisan dari Setia Wakti, dia menceritakan meskipun banyak orang Kristen di Amerika Utara yang hampir tidak memperdulikan Pentakosta. Jadi pada masa kini, masa sekarang, gereja-gereja tradisional Eropa mengakuinya sebagai hari raya besar. Ya, Pentakosta juga disebut Whitsuntide. Ya, di beberapa bagian Eropa adalah perayaan yang hampir sama pentingnya dengan Paskah secara keseluruhan. Sebagai contoh di Jerman sekarang untuk 3 peristiwa yang diperingati sebagai hari raya nasional dirayakan 2 hari. Misal Natal tanggal 25, 26 Desember, Paskah Minggu dan Senin, dan Pentakosta Minggu dan Senin. Ya, nah ini beberapa informasi yang kita bisa dapatkan, saudara. Saudara, kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan buat saudara semua ya. Agak panjang, tapi kita mau baca secara lengkap. Nah, saya akan bacakan buat semua umat Tuhan. Ketika Kisah Rasul pasal 21, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia.
Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring. Ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta terjadi sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, terjadi suatu hal yang luar biasa tadi. Jadi pada hari Pentakosta tersebut, jadi banyak orang-orang Israel yang ada di beberapa penjuru mereka datang berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari Pentakosta. Pentakosta bagi orang-orang Yahudi di Israel, mereka memperingati hari turunnya firman Tuhan di Bukit Sinai. 2 loh batu yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Dan juga berbicara tentang panen raya, mereka bersukaria, mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perbuatan yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, saudara. Jadi mereka sedang berkumpul di situ dan di tempat tersebut di Yerusalem juga Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh pergi kemana mereka harus tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati hari Pentakosta ini, saudara, kita melihat ada makna yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, saudara. Yaitu pertama apa? Dimulainya penggenapan janji Bapa. Ya, jadi waktu kita memperingati hari Pentakosta, buat orang-orang Kristen, buat gereja Tuhan, kita sedang apa? Dimulainya penggenapan janji Bapa atau nubuatan. Ya, yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia. Ya, saudara. Jadi nubuatan, penggenapan janji Bapa atau nubuatan yang tadi sudah saya bacakan tentang Yoel, Nabi Yoel, ya, berapa ratus tahun yang lalu, ya, sebelum Masehi, itu sudah dinyatakan oleh Nabi Yoel tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sudah apa yang akan terjadi? Yaitu bicara tentang bahwa anak laki-laki, ya, tadi katakan pada ayat yang Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus yang ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini bicara tentang nubuatan Yoel, saudara. Berapa ratus tahun yang lalu sebelum Masehi, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat juga dalam Kisah Rasul pasal 4 juga tadi saya sudah kutip bahwa janji Bapa tentang kalau Yohanes membaptis dengan air, maka Bapa akan membaptis orang percaya, murid-murid itu dengan Roh Kudus. Dan Kisah 1 ayat 8 juga Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara, jadi apa yang disampaikan sudah sebelum Kisah Rasul, sebelum hari Pentakosta ini sudah disampaikan tentang janji, tentang janji-janji Bapa, janji Yesus tentang nubuatan Yoel, saudara, bahwa akan terjadi. Nabi Yeskiel juga mengatakan, kamu akan mendapatkan hati yang baru. Kalau rohku turun di atas kamu, kamu akan mendapatkan hati yang baru. Saudara, kita melihat ini, itu semua janji-janji Bapa dan juga nubuatan-nubuatan nabi-nabi Tuhan. Nah, saudara, pada hari Pentakosta, semua nubuatan itu dan janji Bapa digenapi, saudara. Digenapi dan betul-betul orang-orang percaya, murid-murid Yesus mengalami apa yang dijanjikan Bapa, apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan, saudara. Kita melihat apa? Murid-murid rasul, murid-murid pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu, mereka penuh dengan Roh Kudus
dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan-pernyataan lahir ini mempertunjukkan bahwa Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa. Kita melihat sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara, mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Ada api, lidah-lidah api, ada angin yang kencang, dan ada lidah-lidah api turun ke atas kepala mereka. Ya, turun ke atas mereka. Nah, ini mungkin gambaran melambangkan penyucian, pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan kemuliaannya. Jadi Allah izinkan sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi, ada angin yang kencang bertiup dan juga api, lidah-lidah api turun. Ini bisa bicara menggambarkan tentang penyucian Allah sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka disucikan. Ya, ini bisa melambangkan penyucian, pemisahan orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan kemuliaannya. Jadi Allah mau menyucikan mereka, saudara. Nah, itu ada gambaran api itu bicara tentang penyucian, saudara. Dan supaya apa? Supaya umat Tuhan bisa bersaksi dipakai Tuhan. Baptisan Roh Kudus, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya dalam kata ayat yang kedua, pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat pada waktu Roh Kudus dicurahkan, pada waktu murid-murid penuh dengan Roh Kudus, saudara, apa yang terjadi? Mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus, bahasa-bahasa yang lain. Ya, bahasa-bahasa yang lain, mereka mengucapkan kata-kata bahasa-bahasa dengan bahasa yang lain, bahasa yang baru yang belum pernah mereka pelajari, Roh Kudus berikan kepada mereka. Saudara, pada waktu murid-murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus, murid-murid tersebut, orang percaya tersebut berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang diberikan Roh Kudus untuk mengatakannya. Saudara, berkata-kata dengan bahasa roh sebagai pernyataan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh merupakan perwujudan adikodrati Roh Kudus, yaitu suatu ucapan yang diilhamkan Roh Kudus melalui mana seorang percaya berkata-kata dalam suatu bahasa, atau disebut bahasa Yunani glosa, yang belum pernah dipelajari. Murid-murid belum pernah belajar bahasa tersebut. Roh Kudus yang memberikan pada waktu mereka terima kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa mengucapkan kata-kata bahasa yang baru, saudara, yang belum pernah dipelajari. Mungkin ucapannya itu dalam salah satu bahasa manusia. Memang bahasa yang mereka ucapkan, tiba-tiba orang-orang yang hadir di sana dari berbagai macam bangsa dan bahasa, mereka tahu ini bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Mesopotamia, ya saudara, ada bahasa-bahasa yang murid-murid itu ucapkan, saudara, yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Ya, jadi itu bukan bicara dalam keadaan kesurupan bagaimana dikatakan beberapa naskah terjemahan. Karena Alkitab tidak pernah memakai istilah itu untuk menunjuk kepada bahasa roh, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang selanjutnya adalah bahasa roh sebagai bukti fisik awal. Ya, mengenai baptisan dalam Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh ada ucapan yang diilhami di mana orang percaya dan Roh Kudus bergabung dalam satu pujian atau nubuat. Jadi Allah menghubungkan hal kata berkata-kata dengan bahasa roh dan baptisan dalam roh itu sejak awal, saudara. Jadi supaya 120 orang pada hari Pentakosta dan orang percaya selanjutnya mempunyai suatu keyakinan berdasarkan pengalaman bahwa mereka sungguh telah menerima baptisan Roh Kudus, saudara. Jadi kita melihat pada waktu mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus, ada tanda yang terlihat di situ. Apa? Mereka berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa yang baru, yang Roh Kudus berikan kepada mereka yang belum pernah mereka pelajari, saudara. Jadi mereka mengucapkan kata-kata itu, saudara. Ya, mengucapkan kata-kata itu yang isinya bisa dilihat, didengar oleh bangsa lain pada waktu itu, bahasa yang lain. Orang-orang melihat bahwa mulut mereka penuh dengan pujian tentang pekerjaan perbuatan Allah yang besar, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa apa yang terjadi di hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2,
ini ada suatu peristiwa yang luar biasa. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus, murid-murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain. Mereka bisa berkata dengan bahasa roh yang Roh Kudus berikan kepada mereka yang belum pernah mereka pelajari. Saudara yang dikasih Tuhan, nah ini sesuatu pengalaman yang luar biasa saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang terjadi saudara, kita melihat setelah mereka penuh Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan kepada mereka, saudara. Kita melihat apa yang selanjutnya terjadi, saudara. Ya, apa yang selanjutnya terjadi? Kita melihat juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus juga mengatakan Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, saudara. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa semua orang percaya yang ada di Efesus harus penuh dengan Roh Kudus. Mereka harus mengalami Roh Kudus di dalam hidup mereka, memenuhi mereka. Saudara, kalau kita melihat seperti orang yang mabuk, saudara, orang yang minum anggur dan mabuk, mereka dikuasai oleh anggur itu. Sehingga mereka tidak sadar diri, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka sadar, saudara. Tapi Rasul Paulus menyamakan antara orang yang mabuk oleh anggur dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya saudara, kita melihat orang yang mabuk oleh anggur, mereka dikuasai oleh anggur tersebut. Ya, dikuasai oleh anggur tersebut, saudara, sehingga mereka mabuk. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Hati dan pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus. Perilakunya dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka apa? Akan punya tanda dari kehidupannya. Akan ada kata-kata seseorang yang keluar dari mulutnya. Orang yang penuh Roh Kudus, yaitu mulutnya selalu penuh dengan mazmur. Mulutnya penuh dengan kidung pujian, penuh dengan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Mulutnya penuh dengan ucapan syukur, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang di Kisah Rasul pasal yang kedua tadi. Pada waktu murid-murid itu menerima baptisan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kita melihat tanda mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru, yang Roh Kudus beri kepada mereka. Yaitu bicara tentang artinya, menceritakan tentang perbuatan yang besar dari Allah. Dan Rasul Paulus juga mengatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka mulutnya juga penuh dengan pujian, penuh dengan nyanyian, penuh dengan mazmur, penuh dengan kidung pujian, penuh dengan nyanyian rohani, penuh dengan ucapan syukur, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ini yang terjadi, saudara. Dan gereja Tuhan yang mula-mula mengalami hal ini. Hati mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mulut mereka penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mengalami pengalaman Pantekosta, saudara. Dengan situasi sekarang COVID-19 membuat orang menjadi takut, orang menjadi gentar, saudara. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kekuatan, dan mampu menghadapi semua, saudara. Tanpa Roh Kudus. Maka di dalam peringati hari Pentakosta, di hari ini, saudara, mengingatkan kita betapa kita membutuhkan Roh Kudus. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, saudara belum dipenuhi Roh Kudus, saudara minta sama Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Karena ini adalah janji Bapa. Saya ingin mengalami di hari Pentakosta, ini saya alami. Sehingga apa? Saya penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mulut saya akan Roh Kudus berikan kata-kata bahasa yang baru. Untuk apa? Memuliakan Allah. Untuk apa? Untuk saya bisa berdoa dengan doa yang tidak terucapkan. Dengan apa? Hati saya penuh dengan apa? Bahasa hidup yang diubahkan. Bahasa kesaksian kepada segala bangsa. Mulut saya penuh dengan mazmur. Mulut saya penuh dengan kidung pujian. Mulut saya, hati saya penuh dengan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan. Dengan segenap hati saya. Mengucap syukur dalam segala hal dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa. Melimpah dengan semuanya, saudara. Tidak gampang, saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang memenuhi kita, mengerjakan dalam diri kita, kita nggak mungkin bisa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa kita membutuhkan Roh Kudus. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus. Hari ini, saudara, minta sama Tuhan, karena ini janji Bapa.
Bapa mau menggenapi janjinya bagi kita. Di hari Pantekosta, ini penggenapan janji Bapa buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Dia mau curahkan Roh Kudusnya. Dia mau berikan Roh Kudusnya. Dia mau membaptis saudara dengan Roh Kudus. Supaya saudara penuh dengan Roh Kudus. Sehingga hati dan pikiran saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak dikuasai oleh kepahitan. Tidak dikuasai oleh dosa. Tapi hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Hidup kita penuh dengan nyanyian, pujian, penyembahan, sorak-sorai, ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan mulutnya saudara. Tapi pada waktu saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus memampukan saudara bisa mengendalikan mulut saudara. Saya bersaksi saudara, waktu saya sebelum kenal Tuhan Yesus, mulut saya ini selalu berkata kotor, berkata kasar dengan kakak saya. Saudara, tapi waktu saya lahir baru dan saya dipenuhi Roh Kudus, saudara tahu waktu saya ingin berkata kasar, berkata kotor saudara, apa? Hati saya tidak cocok lagi. Pada waktu mau buka mulut kata itu lagi, seperti ada yang menahan saya saudara. Atau mungkin saya keceplosan ngomong, apa yang terjadi? Hati saya merasa gelisah. Kenapa? Tidak pantas mengucapkan itu lagi. Tidak pantas melakukan itu lagi. Itu yang mengerjakan adalah Roh Kudus saudara. Jadi pada waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus memampukan saya untuk bisa mengendalikan perkataan saya, bahasa saya. Roh Kudus menolong saya untuk saya bisa Roh Kudus menguasai hidup saya supaya saya jangan berbuat hal yang tidak berkenan kepada Bapa. Roh Kudus yang menolong saya. Saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak mampu saudara. Murid-murid juga nggak mampu saudara. Untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi dengan mereka menerima baptisan Roh Kudus tercurah atas hidup mereka. Memenuhi mereka, mulai menguasai bahasa mereka. Menguasai bahasa hidup mereka diubahkan. Mulai bahasa kesaksian mereka. Mulai hati mereka melimpah dengan mazmur, kidung pujian, nyanyian. Rohani, nyanyian, bersorak kepada Tuhan, ucapan syukur mulai memenuhi hati dan mulut mereka saudara. Mulut saya dan mulut saudara. Ada satu perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat yang kedua apa saudara? Yang kedua apa saudara? Kita melihat tadi peristiwa waktu pencurahan Roh Kudus ada tanda. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan. Dan mulut hati mereka penuh dengan sukacita dan pujian kepada Tuhan. Yang kedua kita melihat apa yang terjadi saudara. Yaitu Rasul Petrus berkhotbah, bersaksi, memberitakan Injil dengan penuh kuasa Roh Kudus. Saudara, Rasul Petrus berkhotbah, bersaksi, memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Kita tahu Petrus pernah menyangkal 3 kali, menyangkal Yesus 3 kali saudara. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali pada waktu setelah itu ayam berkokok saudara. Dan itu terjadi pada Petrus. Saudara, Petrus begitu takutnya. Tidak berani mengakui bahwa dia adalah murid Yesus saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari Pentakosta, Petrus mengalami dibaptis Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi saudara? Petrus bangkit berdiri setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bisa berkata-kata dengan bahasa yang baru. Penuh dengan pujian, hatinya melimpah dengan sukacita, nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Petrus berdiri dan dia berkhotbah. Dia bersaksi, memberitakan Injil dengan penuh kuasa saudara. Dia melakukan itu saudara. Roh Kudus menyatakan sifatnya sebagai roh yang rindu dan berusaha menyelamatkan orang dari setiap bangsa. Mereka yang menerima baptisan Roh Kudus dipenuhi dengan kerinduan yang sama demi penyelamatan umat manusia. Jadi pada waktu Petrus penuh dengan Roh Kudus, hatinya penuh dengan kerinduan. Untuk apa saudara? Untuk menyatakan keselamatan kepada semua orang. Menyampaikan Injil Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-37,
pasal 2, Kisah Rasul pasal 2:37. Ketika mereka mendengar hal itu mereka sangat terharu lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi. Ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, jadi sesuatu hal yang ajaib terjadi. Petrus yang menyangkal Yesus, yang penakut ini menyangkal Yesus 3 kali. Yang tidak berani menyatakan dia murid Yesus. Waktu dia penuh dengan Roh Kudus. Dia menerima baptisan Roh Kudus. Dia bisa berkata-kata dengan bahasa yang baru. Dia diberikan oleh Roh Kudus bahasa yang baru, berbahasa roh. Hatinya penuh pujian. Hatinya penuh dengan mazmur kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Hatinya juga penuh dengan kerinduan supaya banyak orang diselamatkan. Dan dia berdiri, dia bersaksi, dia berkhotbah, dia memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ribuan orang yang mendengar itu, saudara. Mereka ditemplak oleh Roh Kudus. Dan mereka berkata kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu seorang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Orang percaya penuh Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus. Dia menjadi seorang pribadi yang berani untuk menyatakan Injil. Dia menjadi seorang berani yang berani untuk bersaksi menyatakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Seperti Petrus, saudara. Seperti Rasul Paulus juga, saudara. Seperti murid-murid Yesus yang lain, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Kesaksian saya dulu seorang yang malu, saudara. Tidak berani menatap orang, saudara. Saya orang yang minder, saudara. Ya, saya orang yang takut, saudara. Tapi pada waktu saya terima Yesus, saya penuh dengan Roh Kudus, saudara. Saya menjadi anak yang berani, saudara. Saya berani untuk bersaksi, saudara. Waktu saya SMP, saya bersaksi dengan teman-teman saya tentang Yesus, Juru Selamat dan Tuhan. Saya bersaksi bagaimana Yesus menjamah hidup saya, bagaimana Yesus mengubah hidup saya. Dan saya menjadi anaknya. Dan dia memberikan jaminan keselamatan kepada saya. Saya menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang, kepada keluarga saya. Saya dimarah-marah, saya diolok-olok. Saya tetap terus memberitakan. Kalau ada yang sakit, saya bisa mendatangi mereka, mendoakan mereka. Itu ada satu keberanian yang luar biasa, saudara. Tidak memikirkan sembuh atau tidak. Tapi saya didorong oleh Roh Kudus untuk melakukannya apa? Berdoa buat orang yang sakit. Saya diberi kasih kerinduan oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang mengenal Tuhan. Bersaksi tentang kasih kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Ini yang saya dapatkan juga Tuhan, saudara. Dan Petrus pun mendapatkan hal ini, saudara. Dia ingin supaya semua orang bisa diselamatkan. Semua orang menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Petrus menyampaikan dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatannya. Sehingga waktu Roh Kudus mengurapi dia, Roh Kudus memenuhi dia, di Petrus punya kuasa. Sehingga dia dimampukan untuk bisa memberitakan Injil dan kesaksian yang begitu luar biasa. Yang menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa, saudara. Roh Kudus yang bekerja menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Memberikan kesadaran, memberikan pertobatan bagi hati mereka. Bukan karena Petrus, tapi karena Roh Kudus yang mengurapi dia. Kata-kata yang keluar dari mulut Petrus, kata-kata yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Kata-kata yang penuh dengan kuasa. Kata-kata yang bisa menghancurkan kekerasan hati. Kata-kata yang membebaskan yang terikat. Kata-kata yang membuka setiap mata, hati dan pikiran. Kenapa? Roh Kuduslah yang mengerjakan. Karena Roh Kudus punya peran, saudara. Menyadarkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Roh Kudus yang mengerjakannya. Lewat apa? Lewat kata-kata Petrus yang Petrus ucapkan. Kesaksian, firman yang diucapkan oleh Petrus. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita menerima baptisan Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus, saudara,
maka Tuhan akan pakai saudara setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap kesaksian yang kita ucapkan, setiap firman Tuhan yang kita sampaikan, setiap nasihat firman Tuhan yang kita berikan, itu disertai dengan kuasa Tuhan akan menyentuh orang-orang, sehingga orang-orang yang mendengarnya, keluarga kita, siapapun yang mendengarnya, mereka dijamah oleh Roh Kudus dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena Petrus pribadi, tapi karena Roh Kudus, saudara. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Diberi kuasa seperti Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Benar apa yang Yesus katakan. Yesus memberikan kuasa, Bapa membaptis dengan Roh Kudus, berkata kamu akan menerima kuasa. Benar, itu terjadi dialami Petrus di Kisah Rasul pasal 2 ini, saudara. Kuasa Roh Kudus bekerja, saudara. Menghasilkan pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus berkata, Yesus ini yang dibangkitkan Allah tentang hal ini, itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar. Petrus menjadi saksi Kristus, saudara. Saudara, lewat baptisan dalam roh ini, para pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Yesus dalam dunia. Dalam kuasa Roh Kudus mereka terus melakukan dan mengajarkan hal-hal yang sama yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi murid-murid melakukannya. Mereka mengerjakan dan mengajarkan seperti yang Yesus telah kerjakan dan ajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul menjadi pelayan roh. Mereka bukan hanya memberitakan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan, menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Kristus. Jadi Roh Kudus yang mengurapi, memenuhi para rasul pada waktu itu dan sekarang juga buat saudara dan saya, kita menjadi pelayan roh. Kita saudara orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, kita akan memberitakan, bukan hanya memberitakan tentang Yesus disalibkan dan dibangkitkan dan naik ke surga akan datang kembali, tapi kita dipakai Tuhan untuk menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal-hal yang luar biasa, saudara. Saudara, kita melihat apa yang terjadi, saudara. Maka terjadi tuaian yang besar. Di hari Pentakosta, orang Israel, orang Yahudi memperingati Pentakosta, hari panen raya. Bagi Yesus, bagi kerajaan Allah, apa yang terjadi, saudara? Ini merupakan suatu tuaian yang besar terjadi. Panen raya jiwa-jiwa, saudara. Panen raya jiwa-jiwa. Di mana Kisah 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu beri diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, dalam satu hari. Saudara, karena karya Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus, orang percaya pada waktu itu, dan mereka dipakai Tuhan. Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa baru, mereka memuji menyembah Tuhan, dan mereka diberikan keberanian, diberikan kerinduan, diberikan kuasa untuk menyampaikan kesaksian berita Injil tentang Yesus. Dan membawa orang-orang itu bertobat, dan mereka menyerahkan diri dibaptis, dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. 3.000 orang, wow saudara. Katakan kepada sebelah saudara, wow, 3.000 orang bertobat dan diselamatkan dan dibaptis. Saudara, kita rindukan apa yang terjadi di kisah Rasul pasal 2 ini. Di hari Pentakosta. Kita rindu juga terjadi sekarang. Di mana-mana pun semua orang percaya yang sedang memperingati ini. Semuanya merindukan dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Yang dulunya hidup oleh hawa nafsu dosa.
Tapi sekarang hidup oleh roh. Hati dan pikiran dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Roh Kudus memberikan kita bahasa-bahasa yang baru. Roh Kudus berikan kita bahasa roh. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan dengan bahasa yang Roh Kudus beri. Hati kita, mulut kita dengan penuh dengan pujian, pengagungan, nyanyian, mazmur, nyanyian rohani, kidung pujian. Hati kita meluap, mulut kita meluap dengan puji-pujian sorak-sorai kepada Tuhan, ucapan syukur. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita punya keberanian untuk bersaksi. Bersaksi dengan penuh kuasa. Memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Menghasilkan pertobatan keselamatan jiwa-jiwa untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat dan dibaptis. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah di hari Pentakosta ini, saudara dan saya merindukan Tuhan. Pengalaman Pentakosta juga menjadi pengalaman kami. Kenapa gereja kita disebut gereja Pentakosta karismatik, saudara? Sebenarnya Pentakosta yang benar, saudara, sesuai dengan Alkitab. Mungkin karena penulisan pada waktu itu salah, sehingga Pentakosta yang sesuai dengan Alkitab dengan bahasa Ibrani Pentakosta hari ke-50. Kenapa nama gereja kita gereja Pentakosta, saudara? Karena gereja yang percaya tentang baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Karena gereja yang merindukan dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Karismatik apa, saudara? Karunia. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan dikuasai Roh Kudus, dituntun Roh Kudus dan bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Karunia-karunia Roh Kudus dikatakan ada 9 karunia Roh Kudus. Karena berkata-kata dengan bahasa, berkata-kata dengan hikmat, karena berkata-kata dengan pengetahuan, ya. Karena pengetahuan, karena membedakan roh, karena menafsirkan bahasa roh, ya saudara. Karena bernubuat, karena mengadakan mujizat, karena kesembuhan. Nah, ada 9 karunia. Nah, gereja kita percaya akan karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Jadi biarlah, saudara, di hari Pentakosta ini kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, tidak menjadi gereja atau umat Tuhan yang melempem. Dengan situasi sekarang, kondisi sekarang ini, ya sepertinya kita tertekan dengan situasi sekarang, COVID-19. Ya kita berdoa supaya ini cepat berlalu. Apa yang dikatakan pemerintah nanti akan adakan new normal, saudara. New normal artinya aktivitas kembali seperti biasa. Tapi tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, ya. Itu tetap harus menjadi gaya hidup kita yang baru, saudara. Mungkin selama ini kita nggak pakai masker, nggak cuci tangan dan sebagainya, pergi-pergi pulang dari luar, dari supermarket, dari tempat kerja, lalu kita pulang saja, saudara. Tapi sekarang pada waktu habis kita ke pasar, pulang dari tempat kerja dan pulang kerja atau sekolah, kita pulang ke rumah, ya kita nggak bisa langsung main lagi. Kita harus masuk kamar mandi, kita ganti baju, kita mandi dulu, baju langsung dicuci. Nah ini sesuatu yang baru, saudara. Ini sesuatu yang baru yang kita harus ikutin, saudara. Yang gak gampang, saudara. Tapi saudara, ingat kita mau bangun suatu hal yang baru. Saudara tidak sendiri, saya tidak sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Menolong saudara. Supaya saudara dan saya bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita juga bisa mengikuti arahan pemerintah buat kita untuk pola hidup sehat. Karena itu untuk kebaikan kita. Bukan berarti kita tidak punya iman, kita tetap punya iman. Iman yang disertai dengan tindakan, saudara. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya. Tapi kita juga percaya Tuhan pakai pemerintah menjadi alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk melindungi dan menjaga kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya di hari Pentakosta, COVID-19 tidak membuat kita menjadi takut. COVID-19 tidak membuat kita mundur dari Tuhan. COVID-19 tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi COVID-19 membuat kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dan saya dengan kondisi seperti ini. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk apa?
Supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karena itu saudara dan saya harus kuat dulu. Kalau saudara lemah, gimana kita mau menolong orang lain? Gimana kita mau bersaksi kepada orang lain, saudara? Jadi kita perlu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, saudara. Kalau kita kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita bisa menolong yang lemah, saudara. Nah, bagaimana saudara saya bisa kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan? Saudara harus mengalami dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Jadi saudara dan saya mintalah, kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, minta Tuhan baptis saya dengan Roh Kudus. Baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus sehingga hati dan pikiran saya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Roh Kudus akan memberikan kita bahasa roh, bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan. Hati dan mulut kita akan penuh dengan pujian, sorak-sorai, kidung pujian, nyanyian, mazmur kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan apa? Ada satu kerinduan kita untuk supaya banyak jiwa diselamatkan. Ada satu kerinduan kita untuk bersaksi. Ada satu kerinduan kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk bisa menjadi saksi dan menjadi alatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup ada satu kesaksian nama Smith Wigglesworth. Kalau saudara pernah baca sebuah buku, Smith Wigglesworth ini ada seorang tukang ledeng, saudara. Tukang ledeng dan dia tidak bisa baca, saudara. Tapi suatu hari dia ikut KKR, dia dijamah Tuhan dan dia terima Yesus dan penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus membawa dia untuk membaca Alkitab, mencintai firman Tuhan. Roh Kudus mengajar dia bisa membaca. Roh Kudus mengajar dia bisa membaca Alkitab. Dan Roh Kudus memakai hidupnya untuk apa? Memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan menyertai Smith Wigglesworth dengan apa? Tanda-tanda heran dan mujizat. Dia orang biasa, saudara. Dia orang yang sangat rendah. Tapi Tuhan angkat dia untuk menjadi alatnya Tuhan. Saudara, Petrus yang menyangkali 3 kali, Tuhan angkat dia menjadi rasul. Dipakai penuh kuasa, banyak orang diselamatkan. 3.000 orang diselamatkan pada waktu kisah ini. Ya saudara, saudara juga bisa dipakai Tuhan. Saudara juga bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Siapapun saudara, dimanapun saudara, dengan pekerjaan apapun saudara bisa dipakai Tuhan. Saudara sebagai businessman, sebagai karyawan, saudara sebagai pegawai sipil, tenaga medis, TNI, Polri, siapapun saudara, sebagai guru, sebagai murid, saudara bisa dipakai Tuhan di bidang saudara masing-masing. Tuhan bisa pakai saudara, supaya lewat hidup saudara, Tuhan dikenal. Lewat hidup saudara banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Lewat hidup saudara dan saya banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan dan mengalami kasih Tuhan dan diselamatkan saudara. Saudara, inilah yang saya mau bagikan hari ini. Biarlah di hari Pentakosta, saudara dan saya mengalami penggenapan janji Bapa dan nubuatan Tuhan. Yaitu satu, pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus serta bahasa-bahasa yang baru, penuh dengan pujian, ucapan syukur dan nyanyian. Yang kedua apa? Semua orang percaya, murid-murid Kristus menjadi saksi, memberitakan Injil keselamatan dan melakukan, mengajarkan yang Yesus telah ajarkan. Dan kita melihat hasilnya, tuaian yang besar terjadi di akhir zaman. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di hari ini kami bisa memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50. Bukan suatu kebetulan Tuhan hari Pentakosta ini terjadi. Berbarengan dengan Pentakosta yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menerima firman di Bukit Sion, di Bukit Sinai. Dan mereka merayakan panen raya. Mereka mengucap syukur. Juga di hari Pentakosta gereja Tuhan memperingati tentang penggenapan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus bagi semua orang yang percaya. Sehingga hati, mulut mereka dipenuhi dengan bahasa yang baru, hati mereka penuh dengan pujian, ucapan syukur dan nyanyian. Dan juga apa? Semua orang percaya menjadi saksi Tuhan, diberi kuasa menjadi saksi memberitakan Injil keselamatan dan melakukan dan mengerjakan yang Yesus telah ajarkan dan kerjakan selama di bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan khotbah pada pagi ini, setiap kami juga merindukan hidup kami dibaptis Roh Kudus.
menerima pencurahan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga siapapun kami, kerjaan apapun kami, keluarga kami, bidang apapun yang kami kerjakan, Roh Kudus memberkati kami, memakai kami, mengurapi kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dengan penuh kuasa. Sehingga banyak orang-orang akan terima dan percaya kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan lewat kesaksian dan pemberitaan kami juga Tuhan. Seperti Tuhan menyertai rasul-rasul dan Rasul Petrus dan rasul yang lain. Demikian Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan bahwa kami tidak sendiri. Apapun yang terjadi, Tuhan kami percaya. Tuhan mau pakai hidup kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Biar api Roh Kudus terus menyala dalam kami. Api Roh Kudus terus membara di hati kami. Berkobar-kobar untuk rindu akan Tuhan. Untuk rindu bersaksi. Untuk rindu terus dekat dengan Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Bersekutu berdoa. Ya Tuhan, belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Hidup kami menghasilkan buah-buah pertobatan. Hidup kami menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yang bisa dinikmati, dirasakan semua orang. Keluarga kami, teman-teman kami. Di marketplace, mereka melihat bahwa kami penuh dengan Roh Kudus. Seperti dalam Kisah Rasul, dari Alkitab juga katakan, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Paulus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan, rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus. Tuhan, biarlah semua orang di sekitar kami melihat, kami penuh dengan Roh Kudus juga. Karena apa? Hidup kami betul-betul ngalami Tuhan. Dipakai Tuhan. Dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Roh Kudus memenuhi kami, kehidupan kami berubah, perkataan kami berubah, pola pikir kami berubah, pekerjaan kami juga akan diberkati Tuhan, masa depan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, kota kami diberkati Tuhan, gereja ini diberkati Tuhan, karena Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus di situ ada kemerdekaan. Tuhan kami percaya, kami terima Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, bukan roh yang menimbulkan ketakutan, bukan roh ketakutan. Tapi Roh Kudus yang kami terima dari Tuhan, roh yang membangkitkan kasih, kebenaran, dan ketertiban. Kami percaya hidup kami akan penuh dengan kasih. Ada Roh Kudus membangkitkan kasih, membangkitkan kebenaran, mencintai kebenaran, membangkitkan ketertiban. Kami jadi orang-orang Kristen yang tertib hidupnya Tuhan. Yang bisa diajar, bisa dibina, dituntun, dibimbing. Punya hati yang rendah hati, tidak sombong. Terima kasih Bapa, kami percaya pengalaman Pantekosta menjadi pengalaman kami juga saat ini dan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau alami kuasa ibadah. Mengubah hidupmu, hatimu, pola pikirmu, dan perilakumu untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan terimalah segala berkat-berkat secara rohani jasmani yang telah Bapa janjikan dalam segala hal turun atas hidupmu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus terus memenuhi engkau, menuntun engkau, menguasai engkau, mengajar engkau, menguatkan engkau, meneguhkan engkau, membuat engkau berhasil dalam semua hal, menang dalam semua hal, dan bertumbuh supaya Kristus sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Shalom saudara, selamat hari Pantekosta, tetap semangat, tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, ya saudara, maju dalam Tuhan, jangan menjadi lemah, terus menyala-nyala dalam Tuhan. Tuhan berkati kita.